Ketahuan kan Van yang membentuk Rani, kenapa dia akhirnya ketika tumbuh dewasa bacanya ini Ero. Gue jadi nggak mau cerita buku gue berikutnya karena takut diledek lagi. Minumlah biar cepat tambun tubuh kalian, bisiknya di atas permukaan air. Di sana ia mandi telanjang bersama ribuan sapi, kerbau, kambing, dan kuda miliknya. Di 212. Jadi kalau kita buka, lu ngapain sih? Lu goblok banget sih. Wiro Sableng. Wiro Sableng. Hey, apa kabar? Assalamualaikum. Ini adalah episode kedua Kepo Buku yang bicara soal buku-buku sastra. Masih bareng gue Rane Hafid di Bangkok. Sawadikap. Ada Steven Sitongan dari Ksatria Buku Ambon. Itu sebuah toko buku online keren. Cari aja di Instagram Ksatria Buku. Dan yang ketiga gak ketinggalan, Her Toto Eko alias Toto di Singapura yang masih sering bolak-balik ke Bangkok. Gak tahu nyari apa. Nyari apa sih, Tok? Nah, ngelanjutin Kepo Buku kemarin, kita masih akan bicara soal buku-buku sastra. Dan lo yang baru denger di episode ini mungkin akan gak sepaham soal kategori sastra kita yang berbeda-beda, kategori buku sastra yang berbeda-beda ya. Jadi ini kita bahas di episode pertama, episode sebelum ini. Lo dengerin aja dulu kalau mau. Nah, kali ini gue yang mulai dengan buku sastra versi gue yang sampai sekarang masih gue inget jelas. Agak kontroversial emang sih. Nanti akan lo tahu kenapa. Terus nanti juga ada satu orang yang udah submit cerita bukunya via WhatsApp. Lo juga nanti bisa ikutan. Di akhir akan kita ceritain caranya. Oke, mari kita lanjutkan bahasan buku sastra ala Kepo Buku bagian kedua kali ini. Selamat mendengarkan. Kalau gue top of mind, dua buku yang sebenarnya gue pengen share. Karena dari kemarin tuh gue mikir ketika kita harus ngomong sastra, gue harus jujur pada diri gue dan menyebut dua buku yang benar-benar punya kesan. Buku-bukunya Karl May, Serial Winnetou itu berkesan buat gue. Karena gue setuju sama Steven, itu membawa gue sebuah dunia yang berbeda. Walaupun setelah gede, gue baru tahu kalau gue ditipu sama Karl May. Kenapa? Dia tuh gak pernah ke Amerika. Oh iya benar. Iya gue pernah baca tentang itu. Dr. Karl May itu nggak pernah ke Amerika, bahkan ada yang bilang dia itu penipu, tapi buku dia bisa cerita tentang kehidupan suku Indian lah, persahabatan, bagaimana Indian itu menorehkan tangannya dengan pisau untuk menjadi saudara sedarah, kayak gitu. Gue sampai sempat sama temen gue tuh dulu bener-bener kita norehin tangan dengan pisau, tempelin karena kita bilang kita teman sejati, yang ada kena tetanus. gitu. Iya. Itu menarik. Tapi yang benar-benar meninggalkan bekas gue justru ada satu novel yang gue baca di umur 7 tahunan mungkin, yang namanya Papillon. Pernah dengar nggak? Enggak. Belum. Henry Sherrier. Apa itu? Itu novel yang berkisah tentang tahanan. Dia pokoknya pelaku kriminal, kemudian dibawa ke sebuah tahanan, orang di Prancis ya settingnya, di sebuah tahanan di daerah New Guinea yang sangat terkenal ketat, dan bagaimana dia berusaha untuk bisa keluar dari tahanan tersebut. Nah, penggambaran proses dia keluar dari tahanan itulah yang buat gue itu membekas sampai sekarang, bagaimana semua penggambarannya. Jadi yang gue ingat itu ini juga ternyata gue ditipu juga. Jadi waktu kecil gue ditipu sama dua penulis. Jadi Karl May gue ditipu, Henry Sherrier penulis buku yang berjudul Papillon, aslinya novel Perancis diterjemahkan ke bahasa Inggris, diterjemahkan ke bahasa Indonesia, diterbitkan tahun 73 oleh Gramedia. Itu menggambarkan katanya cerita tentang bagaimana dia dulu di penjara di daerah French Guiana, dan kemudian dia berusaha keluar dengan bantuan teman-temannya, termasuk kemudian dia berteman dengan salah seorang narapidana di situ yang mungkin kalau di Indonesia itu disebut nusa kambangannya gitu ya.
berteman dengan narapidana di situ yang kebetulan ternyata orang kaya dan akhirnya dia berusaha membantu untuk bisa keluar. Nah, prosesnya itu yang menarik. Papillon sendiri kan dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia artinya kan kupu-kupu. Itu karena si tokoh Henry Sherrier ini punya punya tato kupu-kupu di badannya. Nah, itu katanya gue juga ditipu karena ternyata banyak, ya ini masih jadi kontroversi, tapi banyak yang bilang bahwa itu bukan kisah si Henry Sherrier sendiri, walaupun si Henry bersumpah itu dia sudah itu kisah nyata dia, itu autobiografi dia gitu. Jadi emang dari kecil gue ditipu gitu kali ya. Terus yang menarik, Papillon ini gue kaget karena baru kemarin gue teringat sama buku ini gara-gara gue lihat poster di bioskop di dekat MBK di Bangkok sini. Itu jadi film dengan pemeran salah satunya si Rami Malek. Oh, Papillon itu berarti tahun berapa ya? Papillon itu di Indonesianya aja baru tahun 73 kok diterjemahin. 69. Aslinya berarti tahun berapa? 69. Aslinya 69. Oh, Iya. termasuk baru ya. Termasuk baru. Oke. Jadi menarik karena itu kemudian dijadiin film dan gue harus nonton ini film untuk mengingat kembali kisah Papillon ini. Karena sebenarnya film ini udah pernah jadi film lain tahun gue lupa tahun 76 atau tahun 80-an yang main itu Steve McQueen sama Dustin Hoffman, man. Jadi salah satu karir awalnya Dustin Hoffman itu main di film Papillon. Jadi itu yang menarik buat gue. Bentar, Papillon ini apakah nggak terlalu berat ketika Bang Rane baca waktu itu? Ini kan istilahnya autobiografi seorang tokoh gitu. Apakah dikasih ini nggak? Dikasih disclaimer ini untuk 15 tahun ke atas gitu-gitu? Nggak ada. Nggak ada. Dan gue bangga karena gue bilang Papillon ini adalah buku tebel pertama gue yang abis gue baca. Nggak ada gambarnya kecuali di covernya doang. Jadi bangga gitu. Ini buku pertama gue. Dan gue nggak tahu kenapa bokap gue ngasih itu karena di situ penuh kekerasan, penuh adegan seks gitu. Itu ketawa. Itu ketahuan kan Van yang membentuk Rani kenapa dia akhirnya ketika tumbuh dewasa dia akhirnya baca lagi majalah-majalah seperti Pajak Populer, bacanya Eni Ero, ya kan, bisa nulis di cerita-cerita seru. Oke, jadi kita tahu ya kalau lu nanti punya anak segala macam berikan bacaan-bacaan yang tepat pada waktunya, walaupun karya sastra ya, lu nggak mungkin ngasih terlalu dini gitu, kita membekas gitu kan gitu. Bener juga kali ya. Bener kalau menurut gue. Gue jadi nggak mau cerita buku gue berikutnya karena takut diledek lagi. Tapi ini sastra klasik, men. Ismail Marahimin dan Perang Pun Usai. Versi Inggrisnya udah diterjemahin, judulnya And the War is Over kalau nggak salah. Itu sempat menang penghargaan di Amerika tahun-tahun 80-an kalau gue nggak salah. Tapi siapa sih yang nggak kenal? Kalau lu suka sastra, lu pasti kenal Ismail Marahimin dan judul buku Perang Pun Usai. Ini juga cerita tentang upaya pelarian para narapidana di zaman Jepang ketika Jepang kalah dari sekutu. Nah, jadi settingnya ada di sebuah daerah Jepang, di situ ada kamp tahanan punya Jepang. Dan tahanan-tahanannya ini yang ada orang Belanda, ada pastur, ada orang Indonesia yang namanya gue masih ingat, namanya Kliwon, itu berusaha untuk keluar. Jadi pada suatu hari mereka mau dikumpulkan oleh tentara Jepang, sebenarnya cuma mau ngumumin bahwa perang udah selesai. Tapi karena memang informasi nggak banyak, tahanan itu mikir kita mau dikumpulin, mau dibunuh. Akhirnya mereka berusaha lari. Dan proses pelarian itu yang kemudian menarik sekali digambarkan oleh Ismail Marahimin. Dan gua dulu SMP hafal banget adegan-adegannya itu di halaman berapa. Lu umur SMP itu? SMP kelas 2. Oke. Berarti membentuk lah ya. Pas masa-masa pertumbuhan. Ya nggak heran kalau begitu. Dan itu teman-teman gue akhirnya ketika kita ke perpustakaan hafal. Jadi dulu kita dapat tugas baca buku sastra satu orang gitu, semua berebutan. Itu buku Dan Perang Pun Usai itu sampai lecek.
Tetapi terlepas dari bahwa itu buku itu dilipat pada bagian-bagian tertentu karena adegan-adegan penggambaran yang seks gitu ya. Tapi ceritanya menarik dan gue jadi terbawa dengan cerita itu. Dan gue jadi seperti istilahnya Stephen tadi, masuk ke sepatu orang, membayangkan ketika dia lari dari sebuah pulau, kemudian ketika teman-temannya mati ditembak oleh Belanda, bagaimana ternyata mereka tertipu. Coba mereka misalnya nurut dan datang ketika dipanggil oleh tentara, dikumpulkan oleh Jepang, cuma untuk dibilang, lu bebas. Karena perang udah kelar, Jepang kalah, sekutu menang, jadi lu bebas. Itu kan buat gue itu luar biasa dahsyatnya. Bagaimana hal kecil itu bisa merubah nasib orang, bahkan sampai merenggut nyawa orang itu gitu. Betul. Ya asik banget ya kalau kayak gitu ya. Gue jadi inget tadi, lu kan buku-buku ini, gue ada satu buku yang sebenarnya nggak sastra banget, tapi ngebekas sampai gue hari ini, gue masih inget. Apa tuh? Tono dan Tini. Kenapa? Tono dan Tini. Buku Tono dan Tini itu ceritanya sederhana banget. Cerita anak-anak, cerita tentang si Tono dicukur, tapi nggak sengaja kena pisau cukurnya, kayak gitu-gitu. Tapi ternyata, dulu gue pikir gitu ya, buku ini tuh buku cemen. Tapi ternyata enggak loh. Buku ini tuh buku anak-anak dari Belanda kalau nggak salah kan, tahun 57. Dan itu versi segala bahasanya tuh udah ada banyak dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Bahasa Belanda apa sih judul aslinya, gue juga nggak tahu apa. Coba ya gue cari di internet, kayaknya apa ya, Jip and Janneke. Terus kalau versi Australianya ada Mindy and siapa nih? Jadi kayak gitu. Ternyata termasuk buku terkenal juga. Tapi ya nggak tahu itu sih menurut gue apakah saya salah apa enggak, tapi itu membekas juga gue karena ceritanya enteng dan lucu gitu. Ilustrasinya tuh gambar dua anak hitam gitu, entah kenapa mungkin relate ke gue ya, karena gue zamannya SD juga dibilang keling, jadi gue deket banget dengan cerita-cerita yang kayak begini gitu. Ilustrasinya. Karena lu hitam. Karena gue hitam gitu. Dan akhirnya gue bisa menyambung cerita hidup lu. Kenapa lu ketika jadi penyiar lu menyebut diri Dito White? Lu jangan buka aib lu. Jadi lu nggak dibilang hitam lu. Steven, lu dengerin Steven ya? Iya. Dia waktu siaran dulu namanya Dito White. Iya, dulu gue selalu pakai namanya Dito White dulu ya. Terus apa ya? Makanya gue juga deket dulu sama cerita-cerita kayak, tapi ini bukan sastra, ini komik ya, seperti Mimin. Nah, Mimin juga dulu gue suka banget tuh. Iya, sebenarnya yang lu denger tadi itu adalah cerita buku sastra ya, tapi juga melipir ke kenangan masa lalu gue sama Toto. Ya, gue sama Toto emang seumur lah, kurang lebih kita sama-sama masih sekitar 20-an tahun lah. Ngibul banget. Tapi ya gitulah, jadi susah move on kalau udah ngomong-ngomong kenangan masa lalu itu. Minta maaf, tapi ya itulah yang kita syukuri juga dari masa kecil dulu yang terekspos banget sama macam-macam buku, termasuk juga karena kita sempat mengalami masa-masa dipaksa dalam tanda kutip untuk baca buku-buku sastra klasik sebagai bagian dari pelajaran bahasa Indonesia, sesuatu yang langka untuk saat ini. Malah kalau lo masih tahu ada sekolah di Indonesia yang mewajibkan anak-anaknya baca buku sastra, lu cerita ke gue dong, karena gue pasti bakal pengen kontak itu gurunya untuk kita ajak ngobrol. Gila, itu keren banget kalau masih ada sekolah yang seperti itu. Mungkin aja kita nggak tahu gitu. Terus ya kemudian kita jadi penasaran buat balik lagi ke Stephen yang emang beda generasi dengan kita berdua, dengan gua dan Toto. Dan dari tadi Stephen tuh diem aja dengerin gitu ya. Mungkin dia mikir nih dua orang tua ini kalau udah bernostalgia, nostalgia. Aduh, yaudah kita dengerin ya, kita dengerin. Jadi gua sekarang balik ke Stephen. Stephen dari tadi ngedengerin kita berdua cerita, terus dia udah share buku sastranya yang relatif berbeda. Bukan nggak bilang jelek atau enggak ya. Kalau nanti bicara masalah jelek apa enggak, nanti lu tinggal bilang aja, kalian tuh berdua cuma orang tua yang selalu merasa zamannya hebat. Bilang aja gitu untuk ngingetin. Tapi gue justru penasaran dari elunya sendiri tuh gimana sih Stephen? Karena banyak juga yang dengerin podcast ini yang generasi-generasi elu sebenarnya. Aku jadi inget ini, kemarin baru baca
Pumcernya A.A. Nafis. Kalau A.A. Nafis mungkin Bang Rane, Mas Toto Hmm, ngikutin juga. tahu. Baca kalau itu. Tapi sekali lagi awal-awal gue baca Nafis, Mm-mm. apa ya, runtuhnya surau kami ya, yang ya benar Rubuhnya ya Surau judulnya Kami. Rubuhnya. rubuhnya surau kami, sorry, rubuhnya surau kami. Itu sekali lagi gue baca dia karena ya bagian dari kurikulum bahasa yang gue harus baca zaman dulu gitu. Iya. Jujur Harus. aja begitu, jujur ya gue baca karena seperti itu, harus diceritakan kembali seperti itu. Jadi bukan gara-gara gue pengen lihat di toko buku ya gue baca sastra Anafis gitu, enggak gitu, tapi gue baca, yes. Nah, Terus Terus gimana kan? Terus jadi kalau misalnya yang sastra-sastra yang bikin aku demen itu salah satunya tuh sastra-sastra yang mereka menggali sisi-sisi kelokalan mereka gitu. Sisi hmm, kampung, sisi istilahnya mereka ceritain pedesaan, ceritain bumbu-bumbu masakan lokal mereka. Misalnya kayak Ahmad Tohari itu memang juga the best lah kalau misalnya bikin kita hmm, terpana dengan kisah-kisah merakyatnya gitu lah ya, merakyat. Terus kayak yang dari tadi kita ngomongin kayak perang-perang gitu, ini ada kemarin baru baca Kabut Negeri Sidali, kumpulan cerpennya A. Nafis yang memang mm-mm. karena efek sebuah perang itu begitu mengental dalam dalam dunia batinnya Pak A. Nafis ini dibuat hmm, sendiri satu kumpulan cerpen yang bertemakan perang itu. Jadi dinamika perang seperti apa, dinamika eh, orang-orang yang harus gonta-ganti pasangan ketika mereka terkena serbuan ataupun eh, sesederhana orang harus melepaskan hasrat gitu kan ketika masa-masa perang itu ya itu benar-benar apa ya Ah, benar-benar kayak cerita-cerita yang wow banget gitu loh istilahnya yang bikin kita tuh kayak nggak apa ya nggak bisa cuma berkutat dengan dunia-dunia modern eh, hmm. yang yang blissful yang bling-bling gitu tapi kita juga kayak baca-baca kayak Kabut Negeri Sidal ini kayak diingatkan gitu loh ini loh zaman-zaman dulu zaman susah tuh kayak gini gitu zaman-zaman Hmm, zaman-zaman perang antar masyarakat Indonesia sendiri juga kan mhm. ketika ketika itu yang perang itu yang masyarakatnya saja yang ini yang istilahnya harus pontang-panting meninggalkan rumah hutannya kampungnya diserbu gitu-gitu itu jadi kayak hidden game untuk aku sendiri Oke. cerita-cerita hmm. lokal gitu kayak Damhuri Muhammad juga bagus kalau bisa Wih. disebut Damhuri Muhammad terus selain tadi Ahmad Tohari, Nafis juga ini baru dua cerpen yang aku selesaiin. Hampir selesai ini yang terakhir. Kabut. Sama yang tadi Rubuhnya Surau Kami. Dan Hmm. kalau gue boleh tarik ke belakang dari cerita-cerita lo sebelumnya, gue kok dapat kesan bahwa lo tuh suka buku-buku era-era itu yang sebenarnya bukan era lo ya. Hmm, Eh karena bisa mendapatkan pengalaman yang di luar dari zaman lo. iya, iya, Mungkin iya. juga melihat ke belakang ke sejarah. Itu yang pernah lu bilang waktu lu baca buku tetralogi Pulau Buru kan? Iya, benar-benar. Ya kurang lebih benar-benar apa ya? Benar-benar buku yang aku pilih ini karena itu. Karena yang kayak Anafis ini, Kabut Negeri Sidali, lihat dari sinopsisnya aja tuh kayak oh ini perang 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 zaman Permesta waktu itu dinamikanya itu eh, kesengsaraan ya bukan kesengsaraan juga sih istilahnya cerita-cerita apa sih yang waktu kejadian waktu itu Mhm. istilahnya Hmm. istilahnya yang dihadapi si pengarang itu sampai yang aku berkesannya gini salah satu cerita yang berkesan dari setengah yang aku baca nih waktu zaman ceritanya waktu itu
seorang tentara ini kerepotan gitu, kebingungan dia. Dia lagi nyari apa nama? Sikat sepatu ya kalau nggak salah ya. Mhm. Dia nyari sikat sepatu. Nah, istilahnya sampai sampai dia kayak naik darah banget itu, ternyata si alat ini, sikat sepatu, semir sepatu itu ketahuan ada di anak buahnya dia. Anak buahnya dia itu yang nyembunyiin sikat sepatu itu. Ditarik lagi, kenapa sikat sepatu itu begitu berharga untuk seorang prajurit di tengah-tengah hutan yang lagi kesepian mungkin ya, yang jauh dari sanak keluarga, istri, karena mungkin itu alat bantu untuk para tentara itu waktu mereka mungkin stres atau mungkin nggak bisa tidur, nggak bisa rileks, ya itu alat pemuas self help-nya mereka gitu untuk menuntaskan birahi, menuntaskan istilahnya kepenatan yang mereka hadapin gitu. Mhm. Sampai segitunya. Oh, kayak kisah-kisah yang pasti nggak bakal kita tahu kan waktu itu kan, kehidupan perang itu kan pasti kayak satu lawan berapa yang mati, berapa yang dikorbankan dari pihak lawan, berapa yang masih hidup. Tapi cerita-cerita yang kayak gitu kan nggak bakalan kita ketemu di cerita-cerita pada umumnya gitu kan. Kalau kita Iya. nggak bisa mendapatkan buku-buku yang tepat gitu. Nah, tapi benar juga tuh kata Steven. Gue tuh kalau baru saja jadi inget banget tuh kata-kata Steven. Tidak dapat mendapatkan buku-buku yang tepat atau yang kita inginkan. Jadi kalau kita ngomongin sastra di saat ini nih, beberapa waktu lalu tuh sebenarnya gue mau nembus dosa-dosa gue dalam bidang sastra. Seriusan. Karena gue kemarin-kemarin itu pengen banget gitu ya. Sekarang tuh gue pengen ngebaca ulang sastra yang dulu gue baca dalam tanda kutip terpaksa. Gitu ya. Karena tadi kurikulum bahasa gitu. Tapi gue pengen ngedapetin lagi. Kan banyak itu zaman dulu. Siapa coba? Kita ada STA. Atau Sultan Tadin Alex Sabana. Layar Terkembang. Salah satunya yang gue inget aja ya, Layar Terkembang. Ada Hamka. Hamka tadi kan tenggelamnya kapal Van der Weyck, tapi dia juga ada di bawah lindungan Ka'bah. Ada Armin Pane, ada ini sastra klasik Indonesia ya. Ada siapa lagi? Terus pengarang Indonesia cewek NH Dini. Nah sekarang gue tuh pengen baca ulang gitu. Kalau pola pikir gue saat ini udah dibentuk sekian lama, sekian tahun, ketemu banyak orang. Ketika gue membaca ulang karya-karya sastra itu, apa ya tanggapan gue ya gitu kan. Karena beda loh ketika lu baca ketika SMA, ketika lu baca ketika SD gitu ya, atau ketika saat ini lu baca karya yang tadi lu bilang mungkin saat ini lu impact lu karena sisi erotisnya misalnya kayak gitu, bisa jadi sekarang beda gitu lu melihat itu lagi kan. Iya kan? Nah cuman sekarang challenge gue satu, kemana gue harus cari buku-buku itu ya gitu, karena banyak banget dan entah diterbitin ulang atau enggak, gue bingung juga gitu nyarinya di mana gitu, karena gue pengen jujur aja ngumpulin lagi gitu kan. Iya. Kalau ini Bang, kalau ini Mas Tito Bastian gimana? Gitu Bas. Wiro Sableng. Aku malah nggak baca sih terus terang. Nggak baca. Bang Rane gimana? Gue Wiro Sableng gue baca, makanya gue penasaran pengen nonton filmnya. Karena dulu salah satu pendorong untuk membaca buku itu selain minat, selain popularitas segala macam adalah peer review. Temen gue semuanya baca Wiro Sableng, masa gue nggak baca? Oh gitu. Sampai gue punya temen yang ke sekolah saking ngefansnya sama Wiro Sableng, dia ke sekolah itu kalau di dadanya itu dia pakein spidol 212. Logonya Wiro Sableng itu ditulis di dadanya gitu loh. Jadi kalau kita buka, lu ngapain sih? Lu goblok banget sih. Dia bilang bodoh amat. Tapi itu bener ya. Lu bilang kan lu baca Wiro Sableng karena peer lu baca gitu. Ini juga salah satu yang menarik. Lu baca karya sastra tertentu itu karena pengaruh peer lu loh. Oh, kalau iya. peer lu itu baca sastranya yang oke, biasanya lu akan kepengaruh gitu. Awal-awal mungkin apa sih lu karya sastra kayak gini dibaca gitu ya. Tapi karena peer lu baca, lu ikutan baca kalau menurut gue. Di sini gue lagi Iya kan? curiga kan, jangan-jangan Steven habis ini langsung baca Dan Perang Pun Usai nih. Kenapa Bang ya?
Halaman 27, Steven. Halaman 49. Oke. Ya, minta maaf banget kalau kita bercanda terus. Tapi ya itulah kepo buku, kawan-kawan. Kita itu nggak mau orang harus berkerut jidatnya ketika ngomongin buku. Buku itu menyenangkan banget. Ngobrolinnya juga harus menyenangkan. Nggak beda sama ketika lo dengan senang hatinya, dengan penuh semangatnya cerita soal film-film favorit lo, atau bahkan cerita soal artis-artis idola lo. Kenapa nggak ngomong buku, kita juga bisa sesantai itu gitu. Ya mungkin juga lo juga begitu ya, tapi ya intinya memang kita mengajak kalian untuk cerita soal buku dengan santai aja, nggak usah berkerut jidatnya. Nah, sekarang giliran kita akan dengar cerita dari salah satu teman pendengar Kepo Buku, teman baik gue juga, yang mengirimkan ceritanya via WhatsApp. Dan lo juga nanti bakal bisa ikutan. Jadi ayo dong, ikutan dong. Kita selalu pengen tahu buku yang lo baca itu apa. Nggak perlu, kalau lo lihat obrolan kita tadi kan nggak mesti itu buku-buku yang berat. Misalnya Toto justru ngambil contoh buku-buku yang ringan, tentang Mimin, Tini dan Tono dan lain sebagainya. Jadi buku apa aja, mau buku resep juga boleh. Beneran. Malah kita sempat punya rencana, oh iya ya, kita akan bahas buku resep. Keren kali ya, bikin review buku resep gitu. Why not? Jadi ngelantur. Anyway, silahkan dengarkan berikut ini cerita dari Tuteh yang mengirimkan cerita tentang bukunya. Makanya gue selalu pakai istilah cerita, bukan review, karena kadang kalau review tuh kok kesannya serius banget. Kita dengerin, dan nanti lo yang mau ikutan submit ceritanya via WhatsApp kayak Tuteh, nanti kita akan jelasin juga di akhir nanti. Oke, selamat mendengarkan. Kita lanjut lagi Kepo Buku kali ini. Oke, terakhir ini ada satu review, nanti gue minta Steven yang cerita sebenarnya ini, tapi ini review yang dikirim oleh Tuteh Farmantara, seorang penyiar, masih penyiar apa enggak gue nggak tahu, tapi dia tinggal di ND Flores. Wow. Gitu. Dan dia mengulas salah satu buku yang berjudul Sastra Indonesia di NTT dalam Kritik dan Esai. Ini ditulis oleh Dr. Yohanes Handi atau Pak Yan, yang memang terkenal sebagai salah seorang kritikus dan pemerhati sastra di NTT gitu. Jadi dan menariknya karena si Tuteh ini juga termasuk dalam salah satu sosok yang dibahas di bukunya Pak Yan itu. Makanya dia langsung, wah aku juga mau bahas buku ini gitu. Dan Tuteh ini yang gue tahu adalah seorang blogger juga, tulisan-tulisan yang menarik, dan gue pernah berkenalan dengan dia dan berinteraksi dengan dia ketika kita menulis novel yang berjudul The Messenger. Jadi kita bikin novel keroyokan gitu. Tapi itu nanti kita bahasnya nanti. Kita dengerin dulu Tuteh gitu ya. Ntar. You have a WhatsApp message. Hai, nama saya Tuteh Farmantara. Kali ini saya mengajak kalian mengenal buku sekaligus penulisnya yang selalu mengangkat nama-nama sastrawan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Buku ini berjudul Sastra Indonesia di NTT dalam Kritik dan Esai. Sebelum buku ini, sudah ada buku lain oleh penulis yang sama yang berjudul Mengenal Sastra dan Sastrawan NTT. Oke, kita mulai dari penulisnya duluan ya. Buku Sastra Indonesia di NTT dalam Kritik dan Esai ditulis oleh Dr. Andes Yohanes Handi MSI atau lebih akrab disapa Pak Yan. Di Universitas Flores, Pak Yan dikenal sebagai dosen program studi Bahasa dan Sastra Indonesia dan sangat terkenal dalam dunia literasi sampai ke tingkat nasional. Selain dibukukan, tulisan-tulisan dari Pak Yan ini juga dipublish di blog pribadinya. Nah sekarang mari kita lihat isi bukunya. Sastra Indonesia di NTT dalam Kritik dan Esai diterbitkan pada tahun 2017 dengan pengantar buku oleh Maman S. Mahayana. Yang paling saya sukai adalah pembukanya yang diambil dari buku ditulis oleh Habib Yasin. Judulnya Tifa Penyair dan Daerahnya. Isinya seperti ini nih.
Kritikus yang besar ialah kritikus yang berjiwa besar dan sudah bisa melepaskan diri dari nafsu dengki, iri hati, benci, dan ria dalam hubungan seorang terhadap seorang. Ada pula kritikus yang suara dasarnya, aku lebih tahu, memukul, menerjang kiri kanan, lalu datang dengan, mestinya begini, begini, begini. Dan ia menjadi badut apabila pembaca yang kritis dan teliti pula mendapatkan bahwa yang begini, begini, begini itu tidak tepat, kurang benar, atau sama sekali tidak benar. Jadi itu dia ya pengantarnya oleh Maman S. Mahayana yang diambil dari buku Tifa Penyair dan Daerahnya oleh H.B. Yasin. Dari membaca daftar isi dari buku ini ya, kalian akan tahu bahwa buku ini disusun dengan sangat terstruktur dan juga hati-hati agar pembaca mudah memahami apa dan bagaimana yang sebenarnya terjadi dalam dunia sastra di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dimulai dari bagian pertama, Sastra Indonesia di NTT, kemudian ada sejarah sastra Indonesia di NTT, kiprah dan karya sastrawan NTT, hingga perempuan NTT di panggung sastra. Disusul bagian kedua dengan tema umum, kritik dan esai sastra. Serta bagian ketiga atau bagian terakhir dengan tema umum sastra NTT dalam kritik dan esai. Nah, pada bagian ketiga ini nih akan muncul judul-judul esai seperti contohnya nih, menyelamatkan tradisi lisan Flores. Kemudian ada juga judul 3 Juli Sastra Hari Indonesia. Maksud saya 3 Juli Hari Sastra Indonesia, kebalik ya. Hingga judul yang berjudul tulisan yang berjudul G30S dan Pramudia Anantatur. Nah, membaca buku Sastra Indonesia di NTT dalam kritik dan esai ini menjadikan saya jadi lebih tahu tentang dunia sastra di provinsi saya sendiri di Nusa Tenggara Timur sejak awal sampai sekarang. Bahkan dengan membaca bagian tentang perempuan NTT di panggung sastra, saya jadi terkenang sama semua buku-buku yang pernah memuat tulisan saya. Iya, soalnya saya sebagai salah satu sastrawan perempuan katanya di NTT yang juga dibahas di buku ini ya. Rasanya gimana gitu ketika kita dibahas oleh penulis lainnya. Dan bagi saya ini adalah pencapaian yang luar biasa. Ada proses karena tidak ada yang instan di dunia ini. Oke, jadi itu dia review singkat tentang sastra Indonesia di NTT dalam kritik dan esai oleh Bapak Yohanes Sehandi. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu. Lo berdua ada yang pernah baca nggak sih novel-novel dari Indonesia Timur, khususnya dari NTT? Ini lagi baca Kumcernya aja. Lu belum sih ya juga ya, Tok? Belum pernah. Gimana ngedapetinnya ya? Maksud gue, lu taunya bahwa itu sastra itu dari sana gimana? Memang dibilang gitu di bukunya itu? Ya karena beliau memang ada di sana. Oh. Beliau dosen di universitas di sana, ya tentu saja merupakan orang yang paling relevan gitu. Dan tadi kan dia cerita juga bagaimana salah satu buku lain itu ketika dia menulis soal mengenal sastra dan sastrawan NTT. Jadi ini menarik untuk kita nggak pernah tahu kan sastrawan dari daerah itu kan. Siapa aja, karyanya apa gitu ya. Betul. Dan jangan lupa bahwa Indonesia Timur itu banyak melahirkan sastrawan dan juga wartawan-wartawan kawakan. Di antaranya dari daerah Lembata, siapa sih yang namanya salah seorang Marcel Beding. Itu ada salah Gerson, seorang wartawan kawakan dari daerah Indonesia Timur. Ada Gerson Poek juga Bang ya? Yes. Tapi lu bilang lu lagi baca cerpen penulis dari Indonesia Timur. Iya, namanya Diki Senda Bang. Dia juga tinggal di NTT di Molo Selatan. Diki Senda ini kalau kita mati, dia masuk di daftar panjang Kusala Sastra Katulistiwa 2018, 10 besar kategori prosa. Nah, di long listnya itu ini ada buku yang berjudul Sai Rai. Di belakang bukunya itu Richard O-nya itu ngasih endorsement-nya kayak gini. Bersoraklah para peminat sastra Indonesia karena di antara kita sekarang ada seorang penulis kaliber Joan Rulfo. Sambutlah seorang penulis yang akan membebaskan banyak penulis mendatang dari
keterbatasan struktur narasi, krisis kata-kata, kekakuan makna. Jadi yang bisa kita amati dari buku ini ya ini benar-benar cerita-cerita yang eksotis gitu, cerita-cerita sihir, cerita-cerita yang berbau agak-agak mistis gitu, tapi diramu dengan semangat kekinian gitu, Oke. tanpa Tapi yang lu udah baca sejauh ini? yang pertama aku baca tuh cerita pendek yang nuansanya nasionalis. Ini judulnya tuh waktu itu Wedang Uwuh untuk Saudara Baru. Nah, waktu aku baru baca Sairai ini langsung ke Wedang Uwuh itu, kayak baca sastra tapi kayak yang ini, yang sederhana aja, yang simple, nggak rumit bermain kata seperti bermain deskripsi seperti Eka Kurniawan gitu di cerita-cerita pendeknya dia. Tapi ketika selesai dari Wedang Uwuh di cerita keempat, aku balik ke cerita pertama di judulnya Suatu Hari di Bioskop Sunli. Ini si Diki Sendanya nih kayak mempertontonkan kemampuan dia bernarasi gitu. Minumlah biar cepat tambun tubuh kalian, bisiknya di atas permukaan air. Di sana ia mandi telanjang bersama ribuan sapi, kerbau, kambing, dan kuda miliknya. Rambut panjang yang digelung di atas ubun-ubun telah basah. Ia menatap garis tangan kirinya, mengusap-ngusap hingga berubah air mukanya. Tatapannya ia lempar jauh melampaui punggung gemuk binatang peliharaannya. Sesuatu mungkin akan terjadi. Ia pulang dalam langkah penuh gelisah. Ia sudah terlalu tua. Widih. Jadi istilahnya judul-judul cerita yang dia bikin ini juga kayak lokal banget gitu. Suatu Hari di Bioskop Sunli, Abo Nenos dan Perempuan yang Agung, Naga, sutradara yang memainkan sendiri filmnya, Dua Ruangan dengan 1000 Ular. Jadi kayak kayak kita seolah-olah masuk ke dunia kebudayaan timur yang memang kehidupannya tuh masih berkelindan gitu antara yang modern dengan yang timur gitu. Kira-kira seperti itu. Dan gue tertarik ketika tadi lu baca pengantar dari Richard O ya, yang menyandingkan dia dengan Joan Rulfo. Gue jadi googling siapa Joan Rulfo. Ternyata ini seorang sastrawan Meksiko tahun 1917. Dan menariknya lagi, dia itulah yang mempengaruhi gaya atau pola tulisannya Gabriel Garcia Marquez, penulis Amerika Latin, Okay. yang terkenal dengan apa sih bukunya 100 tahun kesunyian. Yes, 100 Years in Solitude. Itu salah satu bukunya yang terkenal. Jadi tertarik gitu loh ketika Richard O membandingkan dia dengan sosok penulis Meksiko yang kita aja nggak kenal, apa yang menarik. Nah ini mungkin kita jadi masuk keranjang bacaan juga nih Diki Senda ini gitu. Diki Senda udah ada beberapa mungkin di Gramedia Digital. Oke. Oh ada di Gramedia Digital ya? Iya kayaknya udah ada. Asik. Maklum lah kita berdua nih orang jauh gitu bacanya jadi Gramedia Digital. Anyway, thank you banget buat Tuteh yang udah ikut submit reviewnya. Ditunggu lagi review-review lainnya. Suaranya keren ya, kayak penyiar ya. Betul. Emang saya raya ada nih. Hah? Saya raya ada di Gramedia Digital. Ada ya? Oke. Ada. Kita akan baca gitu. So, buat lo yang lagi dengerin, oh ya, kita harus mengucapkan satu lagi nih, Steven. Sebelum kita tutup nih. Ini ada yang submit begini, mungkin menarik banget, tapi mungkin nanti kita ajak dia untuk cerita lebih panjang lagi ya. Jadi kita putar aja ya sekarang ya. Ya, kagak ada suaranya. Oke, nih dia nih. Halo, saya Ahmad Atmaja, tinggal di Tangerang Selatan. Sekarang saya sedang membaca buku Presiden,
karangan Wisran Hadi. Oke, selamat malam. Oke. Thank you. Tapi ayo dong kirim lagi cerita lo. Ini bukunya tentang apa, yang menarik apa, sehingga orang jadi dapat dapat info lagi tentang tambahan buku bacaannya. Gitu. Oke, buat Mas Ahmad diteruskan membacanya hingga selesai ya, tapi nanti kirimin lagi reviewnya ke kita. Iya, karena gue jadi penasaran nih. Itu dia bilangnya Persiden loh, bukan presiden loh. Jadi judulnya adalah Persiden. Iya. Ini karya unggulan DKJ 2010 loh. Wow. Lumayan nih kayaknya nih. Nah kan, Steven jadi baca lagi kan. Masukin ya Steven ke Satria Buku. Buku lama sih nih. Oke. Ya wes. Bener ya, judulnya mah Persiden ya, bukan presiden ya. Bukan, Iya. Persiden. Terima kasih infonya. Mantap. Nambah cerita lagi kita. Jadi buat lo yang lain silahkan. Anyway, thank you banget. Yes, senang banget. Aduh, senang banget cuy. Nggak kerasa kalau udah ngomongin buku deh. Bener-bener nggak kerasa. Sampai 2 episode kita ngalor ngidul. Dan semoga menambah pengetahuan lu tentang buku. Dan tolong tambah juga pengetahuan kami tentang buku dengan lu mengirim cerita tentang buku-buku yang lagi lu baca, buku-buku favorit lu, ataupun tentang apa saja yang lu anggap perlu dikomentarin dari Kepo Buku episode ini atau episode sebelumnya. Dengan senang hati nanti akan kita sertakan ke episode Kepo Buku yang lain. Tentu saja karena ini podcast, lu harus submitnya lewat suara gitu. Nggak usah takut. Ya takut, yang takut siapa juga ya. Maksud gue nggak usah mikir gimana caranya ya. Pokoknya ngobrol aja kayak lu lagi ngobrol di telepon sama teman-teman lo. Kita juga teman-teman lu cuy, teman baik cuy. Udah begini banget cuy temennya kita mah. Pokoknya semua teman pendengar Kepo Buku tuh keren banget sama kita. Aduh, sampai di mana sih tadi? Oh iya. Tuteh, makasih banget Tuteh di ND. Gua sama Tuteh ini terus sama ada satu teman lagi namanya Elsa di Belanda, sekarang ada di Dublin, dan juga Uyet yang sekarang ada di Lombok. Kita itu pernah nulis buku novel keroyokan yang namanya The Messenger, diterbitkan oleh Gramedia. Sombong kita mah diterbitin Gramedia, sampai sempat masuk Kick Andy juga cuy. Ya nggak Teh? Tapi oke lah, itu masa lalu, sudahlah. Ya kalau lo masih punya bukunya mau cerita juga boleh. Kan nggak ngelantur lagi kan? Aduh, sampai di mana tadi? Oh ya. Yang mau ikutan submit cerita bukunya kayak Tuteh tadi, ada beberapa cara. Oke, ada 3 cara lah kita akan kasih tahu di sini. Yang pertama, rekam aja di HP, pakai voice recorder di HP, terus kirim via email. Lo attach aja via email ke suarane@gmail.com. suarane@gmail.com. Itu pertama. Ari di Australia pernah melakukan cara itu. Thank you banget Ri. Ditunggu lagi yang lain cerita-ceritanya. Kedua, kalau lu pakai Anchor, aplikasi Anchor, kirim lewat layanan messaging suara di Anchor. Ada layanan itu, lu cek. Ketiga, ini yang paling kita rekomen karena cepat dan kita bisa saling berinteraksi. Kalau ada yang kurang, gue bisa bales WhatsApp lo, yaitu kirim via WhatsApp dengan voice note di WhatsApp. Kirim kemana? Oke, kemarin ada yang minta nomor teleponnya, catat ya. 087878505012 087878505012. Atau kalau lo malas menghafal nomor, buka browser di HP lo, terus ketik ini bit.ly ikut kepo buku, huruf kecil semua, bit.ly ikut kepo buku. Nanti setelah lu enter, dia otomatis akan ngebuka WhatsApp lo dan langsung bisa kirim ke gue. Santai aja cuy, kita nggak akan sebar nomor telepon lo, janji. Emang kita mau telemarketer apa? Tapi boleh juga ya dijual ke orang yang suka jualan di handphone, suka jualan macam-macam. Alah, ngaco jadinya. Nggak, beneran bohong. Kita nggak akan share nomor lo. Kirim via voice note cerita buku lo, ceritakan buku apa yang lagi lo baca atau buku-buku favorit lo yang perlu kita tahu, atau lo mau komentarin apapun tentang Kepo Buku, silakan. Pokoknya segala macam hal tentang buku.
Dan kalau itu tentang buku ya cerita juga kenapa lo suka buku itu. Jangan lupa sebut nama lo dan asal lo. Tentu dengan senang hati kita akan balas dan ikut sertakan dalam episode Kepo Buku berikutnya. Oke, udah kepanjangan. Informasi selengkapnya juga akan kita pasang di website suarane.org, dan jangan lupa subscribe ke Kepo Buku. Cari aja dengan kata kunci Kepo Buku di Google Podcast, Spotify, Anchor, Castbox, dan kawan-kawannya. Kalau nggak ketemu, tanyain ke gue atau ke website gue aja di suarane.org. Oh ya, jangan lupa main ke Ksatria Bukunya Steven, itu toko buku online keren yang bisa lo lihat di Instagram di Ksatria Buku, KSATRIABUKU, Ksatria Buku di Instagram. Keren-keren rekomendasi bukunya Steven, dijamin, gue aja kepincut banget. Kalau lo nggak percaya, lo tanya toko sebelah. Udah, dari Bangkok Thailand, Rane Hafid bareng Toto di Singapura dan Steven di Ambon, juga Tuteh di ND Flores tadi pamit. Terima kasih banyak. Assalamualaikum, permisi.